Erik ini nyaris dibawa oleh penghuni Gunung Singgalang. Ternyata Erik melakukan sebuah kesalahan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan kisah pengalaman Erik dari Sumatera Barat ketika mendaki ke Gunung Singgalang. Jadi guys, Erik ini hampir saja nggak bisa pulang dari Gunung Singgalang dan nyaris dibawa oleh makhluk penghuni gunung itu. Ternyata Erik sudah melakukan sebuah kesalahan fatal. Kenapa Erik hendak dibawa oleh makhluk penghuni gunung itu dan kesalahan apa yang sudah diperbuat Erik? Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Tapi seperti biasa guys, sebelum masuk ke ceritanya, ada proses ritual yang harus dilakuin guys. Yaitu buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan tayang 3 video setiap minggunya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kisah-kisah pendek di setiap harinya. Yang semua kisah itu bakal membuat kita merinding. Jadi, di tahun 2017 lalu, Erik bersama 5 orang temannya berencana mendaki ke Gunung Singgalang di Sumatera Barat. Nah, Erik ini adalah seorang atlet basket yang sibuk dengan aktivitas latihan dan sering mengikuti pertandingan di berbagai tempat. Singkat cerita, selain hobi bermain basket, Erik juga hobi mendaki gunung. Hanya saja, untuk hobi yang satu ini, orang tuanya Erik kurang memberikan dukungan. Sampai suatu ketika, Erik yang hendak berangkat ke Gunung Singgalang, dia pun berbohong ke orang tuanya. Dia bilang kalau dia lagi ada pertandingan basket ke suatu tempat selama 2 hari. Sampailah di hari keberangkatan, di mana Erik sudah menitipkan perlengkapan pendakiannya di rumah salah satu temannya, agar tidak ketahuan sama orang tuanya. Singkat cerita, 1 hari sebelum keberangkatan, Erik menginap di rumah salah satu teman pendakiannya. Dan di saat dia tengah tertidur lelap, dia bermimpi kalau didatangi sosok kakek-kakek berjubah putih. Di situ si kakek berpesan, "Nak, berhati-hati ya ketika di pendakian nanti." Dan seketika Erik pun terbangun dari tidurnya. Setelah tersadar, dia pun berpikir, "Oh, cuma mimpi." Dan Erik tidak berpikir macam-macam ketika itu. Sekitar jam 3 sore, Erik bersama 5 orang temannya berangkat menuju base camp Gunung Singgalang. Setelah melakukan registrasi, pendakian pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Erik berada di posisi paling belakang dan bertugas sebagai sweeper. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 mereka lalui dengan lancar, aman, tanpa hambatan sama sekali. Tapi guys, ketika melanjutkan perjalanan menuju pos 2, keanehan-keanehan pun mulai mereka rasakan. Salah satu temannya yang berada tepat di depan Erik tiba-tiba merasa tas carrier-nya begitu berat. Punggungnya mendadak pegel banget dan badannya terasa sakit. Nah, di situ Erik yang berada di posisi paling belakang sebenarnya sudah merasa ada keganjilan di pendakian mereka. Dia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak dari pos 1 tadi. Tapi karena Erik nggak mau membuat teman-temannya panik dan berpikiran negatif, dia pun hanya diam dan langsung meminta semua rombongannya untuk berhenti sejenak. Lalu Erik mengeluarkan sebotol air mineral dan membacakan surat Al-Fatihah dan An-Nas, lalu mengusapkan air tersebut ke wajah dan punggung temannya tadi. Dan alhamdulillah, setelah diusapkan, carrier yang tadinya terasa berat seketika normal kembali. Lalu perjalanan pun dilanjutkan sampai tiba di pos 2, pos Cadas. Setelah istirahat beberapa saat, perjalanan pun dilanjutkan menuju ke Telaga Dewi. Nah, di perjalanan menuju Telaga Dewi, entah gimana,
biasanya ditempuh dalam waktu 45 menit sampai 1 jam, tapi kali ini sudah hampir 2 jam belum juga nyampe. Di situ mereka mulai gelisah. Apakah kita tersesat atau memang perjalanan kita yang memang lambat? Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncul seekor kucing dari belakang Erik. Dan kucing itu lewat begitu saja di samping rombongan mereka menuju ke barisan depan. Karena melihat sesuatu ada yang aneh dengan kehadiran kucing tadi, Erik pun berpikir, apa mungkin hewan ini hendak menunjuki mereka jalan? Akhirnya Erik pun ngomong ke teman-temannya agar mengikuti kucing itu. Dan benar saja, setelah menempuh beberapa saat perjalanan, mereka pun tiba di Telaga Dewi. Dan kucing itu masuk ke dalam hutan dan hilang seketika. Setiba di Telaga Dewi, Erik dan rombongannya mendirikan tenda dan ngecamp di situ. Nah, ketika yang lainnya tengah beristirahat di dalam tenda, karena Erik ini belum mengantuk, dia pun duduk santai sambil menikmati keindahan suasana alam dengan ditemani secangkir kopi. Di situ, Erik memandang ke arah telaga, dan seketika di bawah terangnya cahaya bulan, dia melihat sosok perempuan cantik berambut sebahu tengah duduk sendiri di tepi kawah sambil sesekali memandang ke arah Erik dengan senyuman. Erik pun sadar kalau sosok yang dia lihat itu bukanlah bangsa manusia, tetapi bangsa jin, lelembut, atau penampakan makhluk halus lainnya. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara berbisik di telinganya yang mengatakan, jaga terus temanmu, karena ada makhluk yang menyukainya dan ingin membawanya. Setelah kejadian itu, salah satu temannya Erik yang bernama Arif kebelet kencing. Lalu pergilah dia keluar tenda dan menjauh dari tempat itu. Tapi baru saja beberapa saat meninggalkan tenda, tiba-tiba temannya lari lagi balik ke tenda dengan napas yang terengah-engah dan wajah yang begitu pucat. Sontak Erik pun kaget dan menenangkan Arif. Ada apa, Rif? Tenang, Rif. Lalu Arif pun ngomong, tadi ketika lagi buang air kecil, tiba-tiba ada sosok tinggi besar setengah badannya manusia dan setengahnya lagi ular tengah memandang ke arah Arif. Sontak dia pun kaget dan langsung lari ke tenda. Dan gak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Arif teriak-teriak dan ternyata dia kesurupan. Lalu Erik pun berusaha menenangkan Arif dengan membacakan surat Al-Fatihah dan An-Nas seperti yang dia lakukan di awal pendakian tadi. Nah, di tengah kesurupannya itu, dia ngomong, saya suka dengan anak ini. Saya akan bawa dia buat menemani saya di tempat ini. Mendengar omongan makhluk yang merasuki Arif tadi, Erik pun langsung membentak sosok itu. Gak bisa, dia teman saya. Jangan coba-coba kamu bawa dia. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Arif pun mulai sadar dan lemes seketika. Dan mereka pun tidur sampai esok pagi. Setelah keesokan paginya, Erik dan teman-temannya pun bangun dan mereka mulai memasak untuk sarapan pagi. Dan selesai sarapan, beberapa temannya ada yang meneruskan ke puncak. Dan ada yang tetap stay di tenda, termasuk Erik dan Arif. Mereka tetap stay di tenda sambil menikmati pemandangan Telaga Dewi. Setelah turun dari puncak, mereka pun mulai berkemas dan bersiap-siap untuk turun kembali ke base camp. Sekitar jam 3 sore, mulailah mereka melakukan perjalanan turun. Nah, di perjalanan turun menuju pos 1, Erik yang posisinya sebagai sweeper, tiba-tiba dia tertinggal jauh dari rombongannya. Dan di saat lagi berjalan sendiri, tiba-tiba dia dihadang sosok mengerikan, tinggi besar, setengah berbadan manusia dan setengahnya ular. Di situ sosok itu ngomong, kamu sudah menggagalkan rencanaku.
Sekarang kamu yang harus menggantikan dia untuk menjadi temanku. Sontak Erik pun lemes seketika. Di tengah ketakutan dan kondisi tubuh yang lemas, tiba-tiba muncul sosok kakek-kakek berjubah putih dari belakang Erik dan berjalan menghadang sosok ular tadi. Lalu si kakek ngomong, Jangan ganggu cucuku. Kalau kamu mengganggu dia, berarti kamu berurusan denganku. seketika sosok ular itu pun hilang bersama kepulan asap putih. Ternyata sosok kakek tadi adalah kakek yang hadir di mimpinya Erik ketika dia tengah tidur di rumah temannya kemarin. Dan gak berapa lama datanglah serombongan ranger dari base camp menjemput Erik. Ternyata tanpa disadari sudah 4 jam Erik berada di tempat itu semenjak temannya tiba di base camp. Padahal menurut Erik, dia baru saja berada di tempat itu. Akhirnya dia pun turun bersama ranger sampai tiba di base camp dengan selamat. Oke guys, itu tadi kisah pengalaman Erik dari Sumatera Barat ketika mendaki ke Gunung Singgala. Jadi apa nih pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Jangan berbohong ke orang tua walaupun takut tidak diizinin. Karena pastinya maksud dari orang tua melarang tentu untuk kebaikan anaknya. Dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya kenapa-kenapa. Gimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tadi, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Saya Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.